Pemirsa, pemenang Pilpres Amerika Serikat masih belum jelas, sementara para petugas pemilu di beberapa negara bagian masih terus melakukan penghitungan, termasuk begitu banyaknya surat suara yang dikirim lewat pos. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita langsung bergabung dengan jurnalis VOA, Vina Muptadi, dari negara bagian Maryland, Amerika Serikat. Yes, Vina. Oke, baik. Nah, Vina, ini bagaimana hasil peta perolehan suara elektoral hari ini? Ya, baik Rolando. Kalau tadi dilaporkan ada 237 suara elektoral ya yang memenangkan Joe Biden. Kami baru saja mendapat laporan beberapa menit lalu bahwa VOA memproyeksikan Joe Biden berhasil memenangkan negara bagian Michigan dengan 16 suara elektoral. Nah, peta ini memang belum terupdate begitu ya, tapi nanti begitu terupdate maka negara bagian Michigan yang masih berwarna abu-abu akan segera berwarna biru. Dengan demikian, total suara elektoral yang diraih oleh Joe Biden 253. Ini tentunya memberikan keunggulan yang cukup lumayan ya dibandingkan pesaingnya yaitu Donald Trump yang masih berada di angka 213 yang masih berwarna merah gitu. Nah, untuk memenangkan Pilpres, seorang kandidat harus bisa mengumpulkan sedikitnya 270 suara elektoral dari 538 yang diperebutkan. Dan sejauh ini itu perkembangan suara yang masuk. Dan Michigan ini menjadi menarik karena salah satu negara bagian yang diperebutkan, salah satu negara bagian swing state yang masih bisa mengatur. Jadi warnanya masih bisa berubah dalam setiap pilpres. Ada yang biru ke Demokrat, Republik, namun akhirnya ini bagian tersebut dimenangkan Biden, memberikan Joe Biden ke Trump sejauh ini. Baik, Vina. Jadi memang sejauh ini VOA melihat bahwa Michigan ini dimenangkan oleh Joe Biden gitu ya dengan proyeksi sementara itu 253 kalau tidak salah suara elektoral ya. Nah, baik. Nah, selanjutnya ini biasanya pemenangan Pilpres Amerika Serikat ini sudah bisa diketahui beberapa jam setelah TPS ditutup begitu kan ya. Tapi sekarang sudah lewat sehari dan belum ada hasil. Nah, ini apa penyebabnya, Vina? Ya, saya ingat ketika dan meliput Pilpres 2016 2008 lalu, sebelum tengah malam sudah diproyeksikan pemenangnya. Sudah ada kandidat yang menyatakan kekalahan dan sudah ada yang menyatakan kemenangan. Tapi hal itu tidak terjadi dalam Pilpres 2020 ini. Salah satu penyebab utamanya tentu saja adalah pandemi virus corona yang menyebabkan peraturan di 50 negara bagian menjadi berubah. Jadi Pilpres di Amerika ini memang agak unik ya. Tidak ada satu peraturan untuk semua, namun 50 negara bagian membuat peraturan sendiri-sendiri yang cocok untuk mereka seperti itu. Jadi termasuk punya soal pemilihan, bagaimana pemilih ini bisa memberikan mereka seperti apa, apakah lewat TPS, pos. Nah, di banyak negara bagian ini mereka perbolehkan berian suara lewat ini sebenarnya bukan hal baru. Namun pandemi virus corona, banyak orang merasa khawatir secara langsung sehingga mereka memilih untuk kirim lewat pos. Dan jumlah pemilih awal untuk tahun ini sangat fantastis. Menurut US Election Project, setelahnya ada 101 juta lebih pemilih yang memilih sebelum 3 September, baik secara langsung ke TPS, mencelupkannya ke Dropbox yang tersebar di seluruh Amerika, ataupun mengirim lewat surat. Nah, di beberapa negara bagian punya aturan yang berbeda pula. Mereka memperbolehkan surat suara yang dikirim lewat untuk diterima setelah November, selama capos tanggal 3 November. Jadi apabila surat yang masih kemudian 2 hari kemudian dan itu masih dinyatakan sah dan masih ditabulasi. Ini terutama terjadi di bagian Pennsylvania. Nah, karena jumlah mail-in ballot sangat membludak, jadi bisa dibayangkan sekarang ini banyak petugas masih berusaha menerima surat-surat, masih berusaha menghitung, dan ini tentunya memerlukan waktu yang lebih lama dan biasanya, Roland. Baik,
Vina, lalu selanjutnya apa reaksi dari masing-masing paslon terhadap hasil Pilpres sejauh ini? Ya, sekitar 1,5 jam yang lalu, kandidat dari Partai Demokrat, mantan Wakil Presiden Joe Biden memberikan pernyataannya kepada para pendukungnya yang intinya sekali lagi menegaskan bahwa dia yakin akan menang. Itu inti dari pernyataannya. Ia yakin akan menang. Ini mengulangi lagi pernyataan yang pernah dia sampaikan pada pukul 12 tengah malam hari ini, yang juga menyatakan bahwa dia yakin akan menang apabila semua suara sudah selesai dihitung. Sedangkan pesaingnya dari Partai Republik yaitu Donald Trump menyatakan ia sudah menang. Jadi kalau Joe Biden mengatakan saya yakin saya akan menang, Donald Trump menyatakan saya sudah menang. Nah, ini ada menarik sekali ya melihat perkembangan bahwa dua kandidat sama-sama memiliki keyakinan bahwa mereka lah yang menang. Kan Presiden Donald Trump mengatakan akan melakukan hukum ke Mahkamah Agung untuk mempermasalahkan untuk penghitungan suara di beberapa negara dihentikan karena dari yang kemarin memang telah menyatakan dia tidak menang apabila ada ballot yang setelah November. Dan sementara itu Joe Biden membahas bahwa mengatakan bahwa ancaman untuk melakukan gugatan hukum ini adalah outrageous. Dikatakan karena ini bisa mencabut hak pilih Amerika yang sudah memberikan November. Dan Joe Biden 5 negara yang berhak menentukan pemilih definitif adalah bukan Donald Trump, bukan Joe Biden menginginkan. Baik, jadi memang keduanya ini kita lihat bahwa sama-sama memiliki kepercayaan diri yang cukup tinggi begitu ya. Nah, ini apabila keduanya sama-sama mengklaim kemenangan, nah, tidak ada yang mengaku kalah. Nah, skenario apa yang mungkin terjadi ini nanti, Vina? Iya, ini kemungkinan yang bisa saja terjadi kalau kita melihat retorika-retorika yang terjadi sejauh ini, itu mungkin saja terjadi. Dan lalu apa skenario yang mungkin terjadi? Salah satunya adalah berakhir di Mahkamah Agung. Kasus seperti ini pernah terjadi beberapa tahun lalu. Ini memang tidak biasa terjadi, namun pernah sekali terjadi, yaitu ketika Al Gore kemudian bersaing dengan George W. Bush. Ketika itu mereka bersaing dengan sangat ketat, selisih suaranya sangat sedikit, Al Gore tidak mau menerima kekalahan dan kemudian menggeret masalah ini ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung ketika itu didominasi oleh hakim konservatif dan memilih untuk memenangkan George W. Bush. Akhirnya Al Gore kemudian memberikan pidato kekalahan dan ini memakan waktu 36 hari dari pemilu. 36 hari kemudian Al Gore kekalahan dan transisi pun dilangsungkan. Baik, terima kasih Vina atas laporan Anda dan ini memang seru sekali, kami nantikan informasi selanjutnya juga dari Anda ya, nanti kita nantikan update selanjutnya. Baik, terima kasih Vina, selamat bertugas kembali.